Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi ma'la'i a'la ila yaumiddin amma ba'd. Yang pertama-tama saya hormati dosen pembimbing kita yang paling juga dicintai, yang paling sangat disayangi, yakni Ibu dosen pembimbing, Ibu Tias Febtia Ama Sari MPSI, dan juga berterima kasih saya terhadap teman-teman saya ya ini Raihan, Kolbi, dan juga Rido atas kerjasamanya untuk membuat makalah ini dan menciptakan video ini agar terlihat baik. Langsung saja, pertama-tama kita akan membahas persepsi. Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa Latin preceptio, dari preceptio yang artinya menerima atau mengambil. Adapun proses dari persepsi itu sendiri adalah yang menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang akan menonton video ini, manusia adalah makhluk yang dilahirkan paling sempurna. Manusia memiliki kemampuan kognitif untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan di sekelilingnya melalui indera yang dimilikinya, membuat persepsi terhadap apa-apa yang dilihat atau dirabanya, serta berpikir untuk memutuskan aksi apa yang hendak dilakukan. Untuk mengatasi keadaan yang dihadapinya, hal-hal yang dapat mempengaruhi kognitif pada manusia meliputi tingkat intelijensi, kondisi fisik, serta kecepatan sistem pemrosesan informasi pada manusia. Bila kecepatan sistem pemrosesan informasi terganggu, maka akan terpengaruh pada reaksi manusia dalam mengatasi berbagai kondisi yang dihadapi. Keterbatasan kognitif terjadi apabila terdapat masalah atau gangguan pada kemampuan kognitif. Masalah yang dialami bisa terjadi sejak lahir atau terjadi perubahan pada tubuh manusia seperti terluka, terserang penyakit, entah itu penyakit kanker, rahim, HIV, atau AIDS, mengalami kecelakaan yang dapat menyebabkan kerusakan salah satu indera, fisik atau juga mental. Akibat dari adanya keterbatasan kognitif ini, manusia menjadi tidak mampu untuk memproses informasi dengan sempurna. Dengan ketidaksempurnaan ini, maka manusia yang memiliki keterbatasan kognitif mengalami masalah dalam meraba, mempelajari atau berpikir untuk bereaksi terhadap keadaan yang dihadapinya. Maka dari itu teman-teman, saran dari saya yaitu adalah kita stop PMO, itu yang ganggu sekali. Buat laki-laki itu mengganggu sekali saat kita PMO ini akan merusak pikiran kita untuk berpersepsi. Lanjut teman-teman, persepsi dalam arti sempit melibatkan pengalaman kita, tapi secara psikis. Pengertian itu tidaklah tepat, tetapi lebih tepatnya persepsi merupakan proses yang menyambungkan dan mengorganisir data-data indera kita, penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar dengan diri kita sendiri, dan di dalam mempersepsi keadaan sekitar, maka kita harus melibatkan indera kita, maka akan lahir sebuah argumen. Wow, it's amazing, argumen yang berasal dari informasi yang dikumpulkan dan diterima oleh alat reseptor sensorik kita sehingga kita dapat menggabungkan untuk mengelompokkan data yang telah kita terima sebelumnya melalui pengalaman awal kita.
Jadi teman-teman, kata persepsi biasanya dikaitkan dengan kata lain seperti persepsi diri, persepsi sosial, dan persepsi interpersonal. Dalam kepustakaan bahasa Inggris, istilah yang banyak digunakan ialah social perception. Pada dasarnya, objek berupa pribadi memberi stimulus yang sama pula. Definisi persepsi menurut beberapa pakar bisa kita lihat di sini, ada Bung Leavitt mengatakan persepsi adalah bagian seorang memandang atau mengartikan sesuatu. Ada Bung De Vito. Di sini beliau mengatakan persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera. Ada Bung Yusuf, bukan Yusuf Kala, melainkan hanya di sini tertulisnya Yusuf. Beliau menyebut persepsi sebagai pemakaman hasil pengamatan. Ada Bung Gulo di sini. Persepsi ialah proses seorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera. Ada Abang Rahmat pula di sini. Beliau mengatakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran interpretasi adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian balik dalam proses komunikasi. John Arwen Brooke dan William W. Wilmot menyebutkan persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Rudolf F. Federer, persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Menurut Jalaluddin Rahmat, bukan Kiai Jalaluddin MZ, melainkan di sini Jalaluddin Rahmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, wisata atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan pesan. Pengertian ini memberi pemahaman bahwa dalam persepsi terdapat pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu di sini. Perantau, peristiwa yang dialami serta dilakukannya suatu proses yang menghubung-hubungkan pesan yang datang dari pengalaman atau peristiwa yang dimaksudkan. Kemudian ditafsirkan menurut kemampuan daya pikirnya sendiri. Pesan-pesan yang muncul dan dipersepsi dapat berarti pesan yang tersurat maupun tersirat. Menurut Raj, persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi atau bisa disebut sensor. Dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang struktur dan bermakna pada situasi tertentu. Lanjut teman-teman. Persepsi merupakan proses di mana individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia dari sekelilingnya. Persepsi setiap orang berbeda-beda, sesuai dengan makna yang dia berikan kepada sesuatu, kepada seseorang, kepada peristiwa. Di sini penting untuk dicatat, teman-teman sekalian. Catat, analis catat, mohon dicatat yang mendengarkan ini. Bahwa semua manusia tidak dapat mengelak persepsi yang mempengaruhi komunikasi. Jika seorang pengirim membagi info dengan maksud tertentu kepada penerima, maka suka atau tidak suka, penerima akan menerima info yang dimaksudkan pengirim. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan diri lingkungan eksternal. Dan dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Lanjut teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke materi keduanya ya. Ini ketetapan perseptual adalah kecenderungan kita untuk mempertahankan
persepsi yang telah dimiliki terhadap suatu objek dengan mengabaikan perubahan warna, color, keterangan atau brightness, ukuran size, dan bentuk shape. Strategi untuk mengembangkan integrasi sistem perseptual, banyak anak yang kesulitan belajar karena tidak dapat melakukan transfer informasi dari suatu sistem perseptual ke sistem perseptual yang lain. Transfer informasi yang mencakup integrasi dan aktivitas visual ke auditoris. Meminta anak melihat suatu pola titik dan garis-garis, kemudian menyuruh anak meniru pola tersebut dalam bentuk ritmis pada drum. Auditoris ke visual. Meminta anak mendengarkan irama ritmis dan memilih salah satu pola visual titik dan garis yang sesuai dari beberapa pilihan. Auditoris ke motor visual. Mendengar irama ritmis dan mengalihkan pada visual dengan menulis pasangan titik dan garis. Auditoris sampai verbal ke motor. Memerintah anak untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Taktil visual motor, meraba bentuk dan menggambarkan bentuk. Auditoris ke visual, mendengarkan bunyi benda dan menunjukkan gambarnya. Sifat-sifat persepsi, baik teman-teman, di sini ada dua fungsi utama sistem utama persepsi, yaitu lokalisasi atau menentukan letak suatu objek, dan pengenalan, menentukan jenis objek tersebut. Lokalisasi dan pengenalan dilakukan oleh daerah korteks yang berbeda. Penelitian persepsi juga mengurusi cara sistem perseptual mempertahankan bentuk objek tetap konstan, walaupun citra atau bayangan objek di retina berubah. Sifat umum persepsi antara lain yaitu: 1. Dunia persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Mengenal persepsi ruang ini mengandung persoalan-persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat ruang atau dimensi ketiga. Yang kedua, dunia persepsi mempunyai dimensi waktu. Objek-objek bersifat tetap sehingga terdapat kestabilan yang luas. Ketiga, dunia persepsi berstruktur. Menurut objek persepsi dalam hal ini berbagai keseluruhan berdiri sendiri, menampakkan diri. Gaslight, persepsi Gestalt merupakan suatu pembahasan yang penting dalam psikologi persepsi. Yang keempat, dunia persepsi yang penuh dengan arti. Persepsi tidaklah sama dengan mengonstatir benda dan kejadian tanpa makna. Yang kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian-kejadian. Lanjut teman-teman sekalian, bentuk-bentuk persepsi. Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks-konteks sehari-hari. Yang kedua, persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Persepsi perabaan, persepsi pengeraba didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Yang kelima dan yang terakhir yakni persepsi pengecapan. Persepsi ini didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Jadi teman-teman, dalam bentuk-bentuk persepsi ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi resepsi. Wilson mengemukakan ada faktor dari luar dan dari dalam yang mempengaruhi persepsi. Di antaranya sebagai berikut: faktor eksternal atau dari luar. Concreteness, yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dibanding dengan hal-hal yang baru. Velocity atau percepatan, misalnya gerak
yang cepat untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif dibandingkan dengan gerakan yang lambat. 4. Conditioned stimuli. Stimuli yang dikondisikan seperti bel pintu, deringan telepon, dan lain-lain. Ada juga di sini faktor di dalam persepsi juga ada faktor internal atau dari dalam, motivation. Misalnya, merasa lelah menstimulasi untuk berrespon untuk istirahat, interest. Hal-hal yang menarik lebih diperhatikan daripada yang tidak menarik. Need, kebutuhan akan hal tertentu akan menjadi pusat perhatian. Assumptions juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman melihat, merasakan, dan lain-lain. Menurut Rahmat, faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi interpersonal adalah: pertama, pengalaman seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi. Motivasi yang sering mempengaruhi persepsi interpersonal adalah kebutuhan untuk mempercayai dunia yang adil. Artinya, kita mempercayai dunia ini telah diatur secara adil. Wikipedia dalam psikoanalisis dikenal sebagai proyeksi, yaitu usaha untuk mengekstralisasi pengalaman subjektif secara tidak sadar. Orang mengeluarkan perasaan berasalnya dari orang lain. Menurut Walgito, terdapat dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor internal. Ini menurut dari Walgito. Beliau mengatakan faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman dari penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Melihat itu faktor internal menurut Walgito, dan faktor eksternal yang menurut beliau, faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atau orang dan keadaan. Intensitas rangsangan lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Menurut Walgito sendiri, agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, adanya faktor yang berperan yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu berikut ini. Yang pertama, adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan atau fisik. Adanya alat indera syaraf dan pusat susunan syaraf untuk menerima stimulus fisiologis. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi atau psikologis. Dan itu aja faktor eksternal dan internal menurut Walgito. Mungkin cukup sekian teman-teman dari kelompok kami, kelompok 6, yang insya Allah anak muridnya rajin-rajin, tampan rupawan, calon idaman mertua-mertua, jurusan yang insya Allah mensukseskan agama dan bangsa. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan hanya milik saya sendiri karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time to next video.